Tahukah kamu, ketika kita berbicara tentang bisnis, organisasi, atau perusahaan, kita cenderung fokus pada aspek keuangan, strategi pemasaran, atau teknologi yang sedang berkembang. Tapi, dari semua yang tadi disebutkan, ada yang selalu melekat pada semuanya dan menjadi dasar keberhasilan semua hal tersebut. Ya, itulah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, perkenalkan, saya Aryo Aji Susetyo, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Ya, jadi video ini selain dibuat untuk tugas saya di mata kuliah Manajemen Inovasi, juga bertujuan menjadi sarana media pembelajaran, serta memberikan informasi terkait human capital atau modal manusia dan peran pentingnya, sehingga kita semua bisa sadar atas pentingnya human capital ini. Jadi, jika kamu mahasiswa atau orang yang ingin tahu tentang human capital, atau orang yang ingin tahu sedikit banyak tentang human capital agar bisa kamu terapkan di tempat kerja, bisnis atau organisasi kamu, maka kamu berada di video yang tepat. Tidak panjang lebar, yuk kita lanjut ke pembahasan videonya. Apa sih human capital itu? Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Sederhananya begini, uang, energi, peralatan, dan teknologi, apapun semuanya akan bermanfaat maksimal jika dikelola dengan baik. Siapa yang mengelola? Ya manusianya lah. Manusia seperti apa yang bisa mengelola itu? Tentu manusia yang berkualitas. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan semua yang berkualitas ini, sebuah perusahaan harus mengembangkan kualitas manusianya sebagai aset, yang dimana itu disebut berinvestasi pada manusia. Kemudian Theodore Schultz mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu. Singkatnya begini, manusia mempunyai kemampuan yang merujuk pada intelijensi, keterampilan, dan kemampuan kognitif lainnya. Tapi, misal manusia yang pintar dan memiliki intelijensi tinggi, apakah itu sudah cukup? Kalau dia pintar tapi malas-malasan bagaimana? Apalagi kalau pintarnya maaf, salah video. Maksudnya kalau pintarnya dilakukan untuk hal negatif, tentu tidak baik juga. Maka pengendalian terhadap perilaku seperti motivasi, etika kerja, kerja sama tim, kedisiplinan dan kemampuan adaptasi sangat penting agar kemampuannya bisa dimanfaatkan untuk tujuan perusahaan. Nah, itu semua diikuti dengan usaha-usaha berkelanjutan, karena tantangan yang dihadapi itu dinamis, perlu pengorbanan dan usaha untuk terus meningkatkan kualifikasi di era modern ini. Semua itu berada dalam dimensi waktu yang panjang, maka dalam human capital, perusahaan harus menggunakan waktu dengan bijaksana untuk memperoleh asimilasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan. Maka dari itu, peran human capital adalah sebagai salah satu kunci keunggulan organisasi sebagai aset tak berwujud. Manusianya sih ada, cuma pikiran, tenaga, dan usahanya itu yang abstrak. Nah, sedikit nih tentang peran human capital dalam meningkatkan kompetensi karyawan dengan konsep 5B. Apa sih 5B itu? B yang pertama, buy atau membeli. Bukan konsep membeli manusia dalam perbudakan, tapi dengan merekrut talenta yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dengan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau mengganti SDM yang lama yang sudah habis masa kerjanya. B yang kedua, build atau membangun.
Perusahaan membangun kompetensi karyawan dengan pendidikan, pelatihan, mentoring, kepemimpinan, agar karyawan meningkat pengetahuan dan kemampuannya dalam jangka panjang guna memenuhi tujuan perusahaan. B yang ketiga yaitu borrow atau pinjam. Bukan borrow pinjam utang, tapi kita pakai jasa di luar organisasi atau perusahaan guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Contoh, perusahaan di bidang keuangan umumnya karyawannya erat hubungannya dengan sistem pengelolaan dan perhitungan uang. Terus untuk bangun gedungnya gimana? Nah, untuk itu dia pakai tenaga luar untuk bidang konstruksi, karena fokus kerjanya pengelolaan dan perhitungan uang, bukan konstruksi. B yang keempat yaitu bounce atau bergerak. Ini menekankan pada fleksibilitas dan adaptabilitas karyawan dalam merespon perubahan. B yang kelima yaitu bind atau mengikat. Fokus pada mempertahankan karyawan yang berkualitas dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan kesempatan mengembangkan karir hingga insentif atau pengakuan bagi karyawan berkinerja tinggi guna membangun loyalitas karyawan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang human capital dan perannya. Intinya, human capital adalah kunci kesuksesan dari sebuah organisasi. Bukan hanya manusia sebagai pengendalian individu, tetapi juga sebagai ekosistem yang berkaitan dalam memenuhi satu tujuan. Silakan komen jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, like jika kamu suka dengan video ini, dan untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang membangun superior quality human capital. Untuk itu, langsung pencet subscribe-nya agar kamu tetap dapat informasi dari channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.